됩니다. 그렇지만 성부는 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 Timnas Indonesia U23 berhasil mencuri perhatian setelah melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 berhasil mencuri perhatian setelah melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun sebagai tim debutan, skuad Garuda Muda berhasil mengemas 6 angka di fase grup dan akhirnya menang adu penalti dengan skor 11-10 atas Korea Selatan U23 di babak perempat final. Kemenangan ini membuat Korea Selatan U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dengan pencapaian tersebut, Timnas Indonesia U23 kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mengamankan tempat di Olimpiade Paris 2024. Tim yang berhasil finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak langsung lolos ke Olimpiade. Untuk memastikan tiket ke Paris, Timnas Indonesia U23 harus memenangkan laga semifinal melawan Uzbekistan U23 atau Arab Saudi U23 pada Senin, 29 April 2024. Meskipun ada kemungkinan lolos ke Olimpiade melalui jalur peringkat 3, Timnas Indonesia U23 tetap harus berjuang. Jika kalah di semifinal, mereka masih memiliki kesempatan di laga perebutan posisi 3 pada Kamis, 2 Mei 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar gembira ini. Melihat penampilan Timnas Indonesia lawan Korsel tadi malam, apakah kalian yakin Timnas Indonesia bisa juara Piala Asia U23 dan lolos otomatis ke Olimpiade Paris? Berikan tanggapan kalian teman-teman. Jujur, Mimin sih yakin banget Timnas Indonesia bisa juara Piala Asia kali ini. Mengingat Timnas Indonesia selama penyisihan grup sampai sekarang selalu konsisten dengan memainkan umpan-umpan pedek cepat. Fisiknya juga kuat. Ayo Garuda Muda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Sedikit info tambahan dari Mimin teman-teman. Kabar baiknya Olimpiade Paris cabang sepak bola termasuk kalender FIFA. Dimainkan oleh tim nasional kelompok umur usia 23 dan biasanya ada tambahan 3 pemain seniornya. Timnas hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa tampil di ajang Olimpiade Paris yang dimulai pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Jadi apakah kalian siap menyambut sejarah ini teman-teman? Monggo tulis dukungan di komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Namun, jika terjadi kegagalan, Timnas Indonesia U23 akan menempati peringkat 4 dan harus melakoni laga playoff melawan wakil Afrika, Gini, untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Playoff ini dijadwalkan berlangsung di Infantry Clairefontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024. Jadi, perjalanan menuju Olimpiade Paris 2024 bagi Timnas Indonesia U23 masih dalam genggaman, namun tantangan besar masih menanti. Ogah bersantai, Shin Tae-yong langsung pelajari kekuatan calon lawan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23, di bawah kendali Shin Tae-yong, langsung melakukan analisis untuk memahami kekuatan tim lawan mereka di semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan niatnya untuk menyaksikan pertandingan antara Timnas Arab Saudi U23 dan Timnas Uzbekistan U23. Setelah mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 lewat adu penalti di perempat final, Timnas Indonesia U23 meraih kesuksesan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat.
Pertama kalinya timnas Indonesia U23 mencapai babak semifinal Piala Asia U23, prestasi ini diraih dalam debutnya di turnamen tersebut. Dengan pencapaian ini, timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan pemenang antara Arab Saudi U23 dan Uzbekistan U23 di Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Qatar pada Jumat, 26 April 2024. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Shin menyatakan timnya akan melakukan pemulihan setelah pertandingan melelahkan melawan Korea Selatan U23, dan segera fokus untuk mempelajari kekuatan lawan berikutnya. Besok kami akan memulihkan para pemain, saya akan menyaksikan siapa lawan kami selanjutnya, ujar Shin dalam konferensi pers pasca pertandingan, Jumat, 26 April 2024. Kami pernah bertanding melawan Arab Saudi U23 saat TC, tapi saya akan menyaksikan pertandingan besok sebelum memikirkannya lebih lanjut, tambahnya. Timnas Indonesia U23 memiliki peluang emas untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. 3 tim teratas secara otomatis mendapatkan tiket ke pesta olahraga 4 tahunan tersebut dari Piala Asia U23 2024. Sementara itu, tim peringkat keempat masih berpeluang untuk meraih tiket ke Paris. Namun, mereka harus memenangkan pertandingan playoff melawan timnas Guinea U23, wakil regional Afrika. Semifinal akan digelar pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Shin dan timnya masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Hernando Ari belum puas timnas Indonesia tembus semifinal Piala Asia U23. Targetnya juara. Pemain timnas Indonesia U23, Hernando Ari sangat gembira timnya berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Ini semakin mendekatkan peluang mereka untuk menjadi juara dalam kompetisi tersebut. Tim Garuda Muda berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U23 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2020. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Hernando menyatakan bahwa kesuksesan timnya ini berkat dukungan dari semua pihak. Dia tidak hanya puas dengan pencapaian lolos ke semifinal, tetapi juga memiliki keinginan untuk menciptakan sejarah baru dengan meraih gelar juara Piala Asia U23. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, keluarga saya, pelatih, serta seluruh pemain dan rekan setim, saya ingin menyatakan bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru bagi kami, ujar Hernando dalam konferensi pers setelah pertandingan pada Jumat, 26 April 2024. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami memiliki satu tujuan, yaitu menjadi juara di sini, tambah kiper Persebaya Surabaya itu. Hernando, yang berposisi sebagai kiper, menceritakan bahwa dia berusaha tetap tenang dan menunjukkan kualitasnya saat hasil pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Dia berhasil menepis 2 tendangan penalti dari tim lawan, yang membawa timnas Indonesia U23 meraih kemenangan. Saya merasa perlu untuk menepis penalti karena saya ingin menebus kesalahan yang terjadi di Piala AFF sebelumnya, yang membuat pelatih Shin Tae-yong merasa sedih, ungkap Hernando. Saya ingin menebus kesalahan itu dengan memberikan gelar juara Piala Asia U23 kepada pelatih Shin, tandasnya. Seperti yang diketahui, Hernando sebelumnya gagal dalam eksekusi penalti terakhir saat timnas Indonesia U23 melawan timnas Vietnam U23 dalam final Piala AFF U23 2023. Akibatnya, timnya kalah dengan skor akhir 0-0, 5-6. Penyebab Nathan Choyaon tidak ikut menendang adu penalti di laga timnas Indonesia versus timnas Korea Selatan. Alasan mengapa Nathan Choyaon tidak turut serta dalam adu penalti dalam pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23. Meskipun bermain selama 120 menit pertandingan, pemain dari SC Heerenveen itu tidak tergantikan. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 berakhir dengan skor imbang 2-2 dalam waktu normal. Skuad Garuda Muda kemudian memenangkan pertandingan melalui adu penalti yang dramatis. Ada penjelasan mengapa Nathan Choyaon absen saat adu penalti.
Hal ini merujuk pada aturan dari IFAB yang menyatakan bahwa dalam adu penalti yang terjadi setelah sebuah tim mendapatkan kartu merah dan bermain dengan 10 orang, tim lawan juga harus mengurangi jumlah penendang mereka. Keputusan ini harus dibuat sebelum adu penalti dimulai. Pada sesi adu penalti tersebut, Korea Selatan sudah bermain dengan 10 pemain sejak Lee Yang Jun menerima kartu merah pada menit ke-70. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U23 harus mengurangi jumlah penendang mereka. Berdasarkan keputusan tim, Nathan Choeon diputuskan untuk tidak mengambil bagian dalam adu penalti. Meskipun begitu, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 dengan skor 11-10 dalam adu penalti. Hernando Ari menjadi kunci kemenangan skuad Garuda di babak adu penalti. Kiper dari Persebaya Surabaya tersebut berhasil menghalau 2 tendangan penalti pemain Korea Selatan U23. Kemenangan Timnas Indonesia U23 ditentukan oleh tembakan dari Pratama Arhan. Percaya diri lolos ke final. Shin Tae-yong tak mau janji Timnas Indonesia U23 juara Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa belum dapat dipastikan apakah timnya akan menjadi juara Piala Asia U23 2024. Namun, ia optimistis bahwa timnya memiliki potensi untuk mencapai babak final. Tim Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 dengan skor 2-2, November 10, dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, pada Jumat, 26 April 2024, dini hari. Shin menyatakan bahwa meskipun Timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk meraih gelar Piala Asia U23, namun saat ini yang lebih penting adalah fokus untuk lolos ke babak final terlebih dahulu. Dalam konferensi pers pada Jumat, 26 April 2024, saya tidak dapat menjamin kemenangan kami dalam turnamen ini, tapi saya meminta kepada para pemain untuk tetap percaya dan mengikuti instruksi saya, agar kami dapat mencapai final, ujarnya. Di babak semifinal, Timnas Indonesia U23 akan menunggu pemenang antara Timnas Uzbekistan U23 dan Timnas Arab Saudi U23 dari pertandingan perempat final. Pertandingan tersebut akan digelar di Khalifa International Stadium pada Jumat, 26 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Shin, pelatih asal Korea Selatan, menekankan pentingnya menjaga semangat tim saat ini, karena perjalanan mereka dalam Piala Asia U23 belum berakhir. Hal ini bertujuan agar para pemain tetap mampu tampil maksimal dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya memberikan kepercayaan kepada para pemain, dan itulah yang telah membawa kami sampai ke tahap ini, ungkap Shin. Besok, kami akan fokus pada pemulihan fisik para pemain. Saya akan menantikan lawan kami selanjutnya, tambahnya. Timnas Indonesia U23 akan memiliki waktu persiapan yang lebih panjang untuk pertandingan semifinal yang akan digelar pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 WIB, karena pertandingan 4 besar akan dimainkan pada tanggal tersebut. Media Malaysia kaget Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23. Sangat tidak disangka. Curi perhatian. Media Malaysia, semuanya bola, terkejut dengan pencapaian Timnas Indonesia U23 yang berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka menyatakan bahwa prestasi yang diraih oleh Timnas Indonesia U23 sangat menarik perhatian. Piala Asia U23 2024 menandai debut Timnas Indonesia U23 dalam kompetisi 2 tahunan ini. Sebelumnya, dalam 5 edisi sebelumnya, tim Garuda Muda tidak pernah berhasil mencapai putaran final. Namun demikian, dalam penampilan perdana mereka di Piala Asia U23, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong ini berhasil melaju ke semifinal. Prestasi ini sungguh mengesankan mengingat Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup yang sulit, Grup A. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar U23.
Namun, mereka menunjukkan mental yang kuat dalam dua pertandingan berikutnya, mengalahkan Australia U23 dan Yordania U23. Dua kemenangan tersebut membawa Rafael Struijk dan kawan-kawan melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up grup A. Di perempat final, Timnas Indonesia U23 menghadapi juara grup B dan juara Asian Games 2 edisi terakhir, 2018 dan 2022, Timnas Korea Selatan U23. Dengan penampilan yang luar biasa, Timnas Indonesia U23 berhasil menang lewat adu penalti dengan skor 11-10, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 dalam waktu normal. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong dan timnya sekarang hanya selangkah lagi untuk mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Rekor Korea Selatan yang telah tampil dalam setiap Olimpiade selama 40 tahun terakhir hancur oleh Indonesia, tulis semuanya bola dalam judul artikel yang mereka publikasikan. Prestasi mengejutkan Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 kali ini sungguh tidak terduga. Mereka benar-benar mencuri perhatian, tambah makan bola. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U23, Timnas Arab Saudi U23 dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan digelar pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Curhatan masyarakat Korsel usai gagal ke Olimpiade Paris 2024 gara-gara Timnas Indonesia. Disingkirkan Shin Tae-yong yang pernah Anda buang. Masyarakat Korea Selatan merasa kecewa setelah Timnas Korsel U23 tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena kalah dari Timnas Indonesia U23. Komentar-komentar yang membanjiri media sosial Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mencerminkan perasaan tersebut. Pertandingan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Jumat, 26 April 2024, dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan dramatis Timnas Indonesia U23 melalui adu penalti. Timnas Korea Selatan U23, gagal menaklukkan permainan kolektif Timnas Indonesia sepanjang pertandingan. Meskipun Timnas Korea Selatan U23 sempat menyamakan kedudukan, Timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 hingga jeda. Di babak kedua, keuntungan Timnas Indonesia bertambah setelah Liang Jun dari Korea Selatan mendapat kartu merah di menit 70. Meski demikian, Korea Selatan mampu menyamakan skor menjadi 2-2, memaksa pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu dan akhirnya adu penalti. Kemenangan akhirnya diraih oleh Timnas Indonesia U23 dengan skor 11-10, yang memastikan mereka melaju ke babak semifinal dan mendekati Olimpiade Paris 2024. Reaksi kekecewaan dari masyarakat Korea Selatan pun tak terelakkan. Melalui media sosial, supporter Teguh Warriors mengekspresikan rasa kekecewaan mereka, bahkan menyindir KFA atas keputusan memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Beberapa komentar menyoroti kekecewaan atas kegagalan Timnas Korea Selatan U23, sementara yang lain menyoroti manajemen tim nasional. Meskipun demikian, ada pula yang mengakui permainan baik dari Timnas Indonesia U23 dan mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Dipermalukan Indonesia, Presiden KFA Korea dituntut mundur. Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Chong Mong-gyu, menghadapi desakan untuk mengundurkan diri setelah Timnas Korea Selatan U23 dikalahkan oleh Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tim Korea Selatan U23, yang dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih tiket Olimpiade, kalah dalam drama adu penalti 11-10 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Menurut laporan dari Naver, wali kota Daegu yang juga seorang politikus, Hong Joon-pyo, mengeluarkan kritik pedas terhadap Mong-gyu. Hong Joon-pyo menyerukan agar Mong-gyu mundur karena dianggap telah merusak citra sepak bola Korea. Kritik tersebut berkaitan dengan beberapa tindakan yang diambil oleh Mong-gyu yang dianggap tidak sesuai dengan kepemimpinan dalam asosiasi tersebut. Selama skandal Lee Kang-in, friksi dengan San Heung-min, tidak ada tindakan yang diambil. Pelatih tim Olimpiade, Hwang San-hong, juga ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk Korea U23, dan inilah hasilnya, kata Jo On-pyo.
Ia telah mengabaikan banyak pelatih nasional dan membawa pelatih asing, Jurgen Klinsmann, tanpa ikatan yang jelas. Berhentilah merusak sepak bola Korea, tambahnya. Sebelumnya, Jo On Pyo juga menuntut tanggung jawab dari Mong Gyu terkait kegagalan timnas Korea di Piala Asia 2023. Terlebih lagi setelah pemecatan Klinsmann dan gesekan dalam tim antara Lee Kang-in dan San. Kekalahan dari timnas Indonesia U23 juga mengakhiri rekor Korea yang telah bertahan selama 36 tahun, di mana mereka selalu berhasil lolos ke Olimpiade. Sejak menjadi tuan rumah Olimpiade di Seoul pada tahun 1988, Korea Selatan selalu berhasil meraih tiket ke Olimpiade. ST marah ke pemain Indonesia sebelum jungkalkan Korea Selatan U23. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkapkan kekesalannya kepada para pemainnya saat bermain melawan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, tim Garuda Muda unggul 2-1 dan Korea harus bermain dengan 10 pemain setelah Lee Yang-jun diusir wasit pada menit ke-70. Tatkala kami memimpin 2-1 dan 1 pemain Korea diusir wasit, saya sangat kesal karena pemain kami terlihat puas. Mereka belum memiliki pengalaman menghadapi situasi semacam itu, sehingga tanggapannya kurang memadai, ujar ST seperti yang dilaporkan oleh media Korea Newsis. Ini adalah hal yang hanya bisa dipelajari melalui pengalaman, jadi para pemain harus meningkatkan kapasitas mereka. Kendati demikian, kelengahan itu dimanfaatkan oleh Korea yang bermain dengan 10 pemain. Keunggulan timnas Indonesia U23 berkat 2 gol dari Rafael Struijk berhasil disamakan. Korea berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol yang dicetak oleh Jang Sang-bin pada menit ke-84. Selain itu, gol bunuh diri dari Komang Teguh juga turut menyumbang bagi tim asuhan Hwang San-hong. Timnas Indonesia U23 terlihat kehilangan konsistensi di sisa waktu babak kedua. Namun, mereka berhasil mempertahankan skor hingga babak perpanjangan waktu, meskipun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Pada akhirnya, timnas Indonesia U23 keluar sebagai pemenang melalui adu penalti yang sengit dengan skor 11-10 melawan Korea Selatan U23. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U23 hanya 1 langkah lagi untuk meraih tiket ke Olimpiade 2024. Mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Uzbekistan dan Arab Saudi pada Senin. ST. Saya belum tanda tangan, tapi akan perpanjang kontrak. Setelah membawa timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong menyatakan akan memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai perpanjangan kontrak berjalan lancar. Pelatih berusia 53 tahun itu optimis akan segera menandatangani kontrak baru. Erick Thohir sebelumnya telah memastikan bahwa saya akan mendapatkan kontrak baru dari PSSI hingga tahun 2027. Ini dikarenakan saya telah berhasil mencapai 2 target besar dari PSSI, yaitu lolos dari fase grup di Piala Asia dan Piala Asia U23 2024, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sepertinya tidak ragu untuk memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Dia merasakan dukungan luar biasa dari semua pihak. Sejak saya menjadi pelatih timnas Indonesia, saya selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya berterima kasih atas dukungan para pemain, PSSI, dan para pendukung Indonesia yang terus memberikan dukungan, tambahnya. Setelah berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan mendekati peluang lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Shin Tae-yong yakin bisa membawa Indonesia melaju ke babak final. Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, semua pemain ini telah bersama saya selama 4 tahun ini. Jadi saya sangat mengenal mereka, dan yang saya butuhkan hanyalah memberikan mereka motivasi. Jika saya bisa melakukannya, saya yakin kami akan meraih hasil yang bagus, ucap Shin Tae-yong. Kepada para pemain, saya bilang untuk percaya pada saya, mengikuti saya, dan bersama-sama kita bisa mencapai final. Saya rasa ini adalah upaya untuk menanamkan keyakinan kepada para pemain sehingga membawa kami sejauh ini, tambahnya. Timnas Indonesia akan memastikan lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak tahun 1956 jika mampu mengalahkan pemenang antara Arab Saudi versus Uzbekistan di babak semifinal pada Senin.
1. Keuntungan Timnas Indonesia jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 telah berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka meraih keunggulan penting sebelum pertandingan semifinal. Garuda Muda memastikan tempat di babak semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan dalam adu penalti dengan skor 11-10, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Kemenangan ini menjaga harapan mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saat ini, Timnas Indonesia U23 sedang menunggu lawan mereka di babak semifinal, yang akan menjadi pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi. Pertandingan antara Arab Saudi dan Uzbekistan akan berlangsung pada Jumat, 26 April 2024, di Khalifa International Stadium, dengan kick-off pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keuntungan bagi Timnas Indonesia U23 adalah mereka memiliki waktu istirahat lebih lama daripada calon lawan mereka di babak semifinal. Pertandingan semifinal akan digelar pada Senin 29 April 2024. Ini berarti Timnas Indonesia U23 memiliki 3 hari untuk istirahat dan bersiap, sedangkan tim lawan hanya memiliki 2 hari. Dalam turnamen seperti Piala Asia U23 yang padat jadwalnya, pemulihan fisik sangat penting, terutama karena turnamen ini sudah memasuki fase akhir dan setiap tim telah bermain 4 pertandingan dalam 2 pekan terakhir.